Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatul Taryadi, NIM 202131026. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang Pancasila dan permasalahan aktual. Pancasila dan permasalahan SARA. Konflik itu dapat berupa konflik vertikal maupun horizontal. Konflik vertikal misalnya antara lain si kuat dan si lemah, atau bisa penguasa dan rakyat. Pokoknya intinya antar mayoritas dengan minoritas. Data-data empiris menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang tersusun atas berbagai unsur yang sangat pluralistik, baik ditinjau dari suku, agama, ras, dan golongan. Pluralitas ini di satu pihak dapat berupa potensi yang sangat besar dalam membangun negara, tapi di lain pihak juga merupakan suatu kelemahan yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa. Pancasila dan permasalahan HAM. Hak asasi manusia menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah hak yang melekat pada manusia dari manusia itu lahir hingga manusia itu meninggal. Dengan demikian, eksistensi hak asasi manusia dipandang sebagai aksioma yang bersifat given atau pemberian. Dalam arti kebenaran segiannya dapat dirasakan secara langsung dan tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Berikut pasal piagam HAM yang diatur secara eksplisit. Yang pertama adalah hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, serta hak mengembangkan diri dan hak menuntut keadilan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Galih Chandra. Pancasila dan krisis ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang telah terjadi pada masa Orba ternyata tidak berkelanjutan karena terjadinya berbagai ketimpangan ekonomi yang besar, baik antar golongan, daerah, dan sektor lainnya, yang melahirkan krisis ekonomi. Krisis ini semula berawal dari perubahan kurs dolar yang begitu tinggi, kemudian menjalar ke krisis ekonomi, dan akhirnya krisis kepercayaan pada segenap sektor, tidak hanya ekonomi saja. Kegagalan ekonomi ini disebabkan antara lain oleh tidak diterapkannya prinsip-prinsip ekonomi dalam kelembagaan, ketidakmerataan ekonomi, dan lain-lainnya, yang juga dipicu dengan maraknya praktek monopoli, kolusi, korupsi, dan nepotisme oleh para penyelenggara negara tersebut. Sistem ekonomi Indonesia yang mendasarkan diri pada filsafat Pancasila serta Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan landasan operasionalnya GBHN sering disebut sistem ekonomi Pancasila. Prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam sistem ekonomi Pancasila antara lain mengenal etika dan moral agama, tidak semata-mata mengejar materi saja, mencerminkan hakikat kemanusiaan yang memiliki unsur-unsur jiwa dan raga, sebagai makhluk individual dan sosialis, sebagai makhluk Tuhan dan pribadi mandiri. Sistem demikian tidak mengenal eksploitasi manusia atas manusia lainnya, menjunjung tinggi kebersamaan, kekeluargaan, dan kemitraan, dan mengutamakan hajat hidup rakyat banyak, serta menitik beratkan pada kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran individu. Sekian dari kelompok saya 12. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.